Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini, Bu Rita akan menyampaikan tentang pencemaran lingkungan. Pada pencemaran lingkungan, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah segala sesuatu, baik berupa bahan fisika maupun kimia, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Polutan dikatakan sebagai polutan atau zat pencemar itu ada 3 syarat. Yang pertama adalah kadarnya melebihi batas normal atau di ambang batas. Yang kedua, berada di waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada di tempat yang tidak semestinya. Ciri-ciri lingkungan yang alami. Yang pertama, udara. Udara yang bersih adalah kumpulan dari berbagai jenis gas, termasuk gas nitrogen dan oksigen. Gas di dalam bumi ini yang paling banyak adalah nitrogen 78%, kemudian oksigen 21%. Oksigen dapat digunakan oleh makhluk hidup, terutama tumbuhan, untuk proses fotosintesis. Yang kedua adalah suhu udara. Suhu udara menjadi panas karena penyinaran oleh matahari. Penyinaran matahari tergantung kepada permukaan bumi yang bisa disinari oleh sinar matahari. Sehingga selain permukaan bumi juga adanya lamanya penyinaran matahari, kemiringan sinar matahari, dan keadaan awan. Yang ketiga adalah kelembaban udara. Kelembaban udara adalah kandungan uap air di dalam udara. Uap air di udara berasal dari penguapan air di permukaan bumi, air tanah, atau air yang ada pada tumbuhan. Yang keempat adalah angin. Angin adalah gerakan udara di atas permukaan bumi. Penyebab angin adalah adanya perbedaan tekanan udara di 2 wilayah yang berdekatan. Perbedaan tekanan akibat dari perbedaan suhu udara dan juga perbedaan tekanan matahari atau penyinaran matahari. Angin bisa digunakan untuk proses penyebaran biji, sehingga dapat membantu makhluk hidup untuk menyebarkan biji, terutama pada tumbuhan. Macam-macam pencemaran. Pencemaran yang pertama adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat air dan keadaan normal. Bahan-bahan pencemaran air yaitu bisa jadi bahan organik dan zat padat terlarut. Yang kedua adalah pencemaran
udara. Pencemaran udara itu terjadi akibat faktor abiotik dan faktor biotik yang mengandung senyawa gas. Di antaranya gas yang tidak digunakan dalam proses fotosintesis. Nah, reaksi pembakaran itu tadi terjadi di dalam tubuh ataupun reaksi pembakaran zat dalam gas ataupun reaksi pembakaran kendaraan bermotor itu menyebabkan pencemaran udara. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu terjadi akibat zat yang tidak bisa diuraikan di dalam tanah. Faktor pencemaran air. Faktor penyebab pencemaran air yang pertama adalah limbah industri. Limbah industri yang mencemari air bergantung pada jenis industrinya. Ada zat warna yang berasal dari pabrik tekstil, ada sampah organik yang berasal dari pabrik kertas, ada limbah merkuri yang berasal dari industri kosmetik. Yang kedua adalah limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini pada umumnya adalah pupuk dan pestisida yang penggunaannya berlebihan sehingga bisa menyebabkan tumbuhnya tanaman air. Disebutnya adalah blooming alga. Pencemaran air yang ketiga karena limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga berasal dari zat organik maupun anorganik yang berasal dari rumah tangga. Contohnya sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, plastik, ataupun yang lainnya. Dampak pencemaran air. Yang pertama adalah penurunan kualitas lingkungan. Dengan adanya pembuangan bahan pencemar, maka perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan. Misalnya, pembuangan limbah organik menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air sehingga menghambat masuknya cahaya ke dalam air. Yang kedua adalah gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola akan menimbulkan penyakit karena mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit diare, hepatitis, kolera, disentri, maupun yang lainnya. Yang ketiga adalah pemekatan hayati. Apabila suatu perairan tercemar, maka bisa menyebabkan racun atau air yang tercemar tadi meresap ke dalam tubuh alga atau organisme lain. Yang keempat, mengganggu pemandangan. Air limbah yang tercemar tidak hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga mengganggu pemandangan kota, sehingga menimbulkan bau, perubahan warna air, dan mengganggu pandangan mata. Yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Air limbah yang tercemar dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak, seperti H2S. Gas ini mempercepat perkaratan pada besi. Cara menanggulangi pencemaran air. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alami untuk menetralisir zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Yang kedua adalah IPAL, instalasi pengolahan air limbah.
Pada instalasi pengolahan air limbah ini menggunakan alat khusus yang melalui 3 tahapan. Ada pengolahan pertama, kedua, dan pengolahan lanjutan. Pengolahan pertama bertujuan memisahkan zat padat dan zat cair menggunakan filter atau saringan. Pengolahan yang kedua bertujuan untuk mengkoagulasi, menghilangkan dan menstabilisasi zat organik yang ada pada limbah. Dan pengolahan lanjutan yaitu menghilangkan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat, fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Yang ketiga adalah pengolahan eksekra. Nah, di dalam pengolahan eksekra ini ada recycle atau pendaur ulangan kembali. Jadi, proses recycle untuk sampah yang dapat terurai bisa dijadikan kompos. Yang kedua, reuse atau penggunaan kembali. Menggunakan kembali sampah yang tidak dapat terurai bisa dimanfaatkan secara ulang. Misalkan, botol sirup digunakan untuk menyimpan kembali air minum. Yang ketiga adalah reduce. Reduce melakukan pengurangan atau bahan sehingga terjadi penghematan. Apabila berbelanja ke pasar, sebaiknya membawa tas belanjaan sendiri sehingga dapat mengurangi sampah plastik. Yang keempat adalah repair. Repair melakukan pemeliharaan. Contohnya, membuang sampah tidak sembarangan, terutama tidak membuang sampah di perairan. Selanjutnya, pencemaran udara. Macam-macam pencemaran udara ada 2, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer disebabkan langsung dari sumber pencemar, sedangkan pencemaran sekunder disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Sumber-sumber pencemaran udara yang pertama adalah karbon dioksida atau CO. Karbon dioksida biasanya disebabkan oleh pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar kendaraan bermotor. Gas ini bersifat racun dan menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernafasan, dan paru-paru. Yang kedua adalah karbon dioksida. Karbon dioksida pada keadaan normal tidak dianggap sebagai bahan tercemar karena diperlukan tumbuhan untuk fotosintesis. Apabila kadar karbon dioksida di udara meningkat, maka akan menyebabkan panasnya permukaan bumi, sehingga suhu di permukaan bumi naik atau global warming. Penambahan karbon dioksida ini terjadi karena pertambahan jumlah penduduk, industrialisasi, dan pembakaran hutan. Sumber-sumber pencemar udara yang ketiga adalah sulfur monoksida dan sulfur dioksida. Sulfur monoksida dan dioksida bisa terjadi secara alami yang berasal dari letusan gunung berapi, hutan yang terbakar, maupun pelapukan mikroorganisme. Yang terakhir adalah karena CFC atau klorofluorokarbon. Gas CFC ini tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Gas ini banyak terjadi pada pendingin, bisa AC, kulkas, hairspray, parfum. Nah, gas CFC ini menyebabkan rusaknya lapisan ozon, sehingga lapisan ozon di atmosfer semakin menipis. Dampak pencemaran udara. Yang pertama, bagi kesehatan.
Dampak bagi kesehatan diantaranya adalah penyakit ispa. Yang kedua, bagi tumbuhan. Abu vulkanik dari letusan gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terjadinya hujan asam, sehingga dapat mematikan tumbuhan. Yang ketiga, efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer, sehingga memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu di bumi. Yang terakhir adalah rusaknya lapisan ozon. Nah, karena banyaknya produk pendingin, freezer, AC maupun aerosol menyebabkan lapisan ozon menipis, sehingga sinar ultraviolet akan langsung masuk ke bumi karena tidak ada pelindung lagi di bumi. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh limbah rumah tangga dan limbah industri, limbah pertanian, serta buangan bahan-bahan yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Faktor penyebab pencemaran tanah adalah yang pertama, limbah pertanian. Yang kedua, limbah rumah tangga dan industri. Yang ketiga, buangan bahan-bahan yang tidak dapat terurai. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah itu bisa merugikan bagi makhluk hidup, terutama manusia. Karena apabila ada pencemar yang terjadi di dalam tanah, akan sulit diuraikan oleh tanah, sehingga kesehatan manusia bisa terganggu dan terdapat dampak terhadap ekosistem. Dampak penanggulangan pencemaran tanah. Yang pertama dengan cara remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ dan ex situ. Yang kedua adalah bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri yang bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang tidak beracun. Nah, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Ketemu lagi kita di channel berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.